Audio Jungle. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tunjung Tamarin Rahmadani, NIM 14014192239, Rombel F, PGSD FIP UNES. Dalam video ini kita akan belajar bersama tentang mitigasi bencana alam tanah longsor. Teman-teman sudah tahu belum apa itu mitigasi? Mitigasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir dampak dari suatu bencana. Secara umum, mitigasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Yang pertama, mitigasi struktural. Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural ini lebih berhubungan dengan pembuatan kebijakan dan peraturan yang tujuannya untuk mencegah terjadinya risiko bencana. Lalu, teman-teman tahu tidak apa itu tanah longsor? Tanah longsor merupakan pergerakan tanah akibat dari peristiwa geologi gerakan massa tanah atau bebatuan. Faktor-faktor yang menyebabkan tanah longsor antara lain gempa bumi, pemukiman di lereng, gunung meletus, penebangan hutan secara berlebihan, erosi, dan lahan pertanian di lereng. Dampak yang ditimbulkan tanah longsor antara lain rusaknya rumah warga maupun infrastruktur lain, putusnya jalur transportasi, timbulnya korban jiwa maupun korban luka, menyebabkan trauma, memburuknya sanitasi lingkungan, dan merusak atau menghambat sumber mata pencaharian. Bencana alam tanah longsor dapat terjadi kapan saja tanpa kita duga. Tentunya, kita tidak ingin banyak korban yang berjatuhan dan banyak kerugian akibat bencana tersebut. Maka, kita harus mengetahui tentang mitigasi bencana alam tanah longsor. Mitigasi bencana alam tanah longsor dapat dilakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Sebelum terjadi bencana longsor. Sebelum terjadinya longsor, hal yang dapat dilakukan berupa kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan terhadap longsor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak membangun rumah di daerah rawan longsor. Kedua, melakukan penanaman pohon-pohon yang mempunyai akar kuat pada daerah-daerah miring. Ketiga, membangun tembok penahan atau batu-batu bronjong di lereng yang rawan longsor. Keempat, penyuluhan menghindari daerah rawan longsor. Kelima, tidak merusak hutan dengan cara menebang pohon. Dan yang keenam, membuat terasering pada lahan miring. Saat terjadi longsor, kegiatan yang dapat dilakukan ketika sedang terjadi longsor yaitu segera menyelamatkan diri dengan keluar rumah menjauhi daerah longsor. Setelah terjadi longsor, menyelamatkan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman, menyiapkan tempat penampungan sementara seperti tenda-tenda dan menyediakan dapur umum. Mengerahkan tim penyelamat jika ada yang masih tertimbun longsor. Segera menggali timbunan longsor seperti yang menimbun rumah dan jalan raya. Menyelamatkan harta benda yang masih dapat diselamatkan. Menyediakan air bersih dan sarana kesehatan. Memberikan obat-obatan kepada korban yang luka. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditujukan agar kehidupan masyarakat kembali normal. Melaporkan kerusakan dan kerugian harta benda kepada pihak berwenang, tanami kembali daerah yang bekas longsor atau daerah di sekitarnya untuk menghindari erosi yang telah merusak lapisan tanah, mematuhi instruksi dari pemerintah, dan mendengarkan informasi dari radio dan televisi mengenai informasi terkini. Sekian video dari saya tentang mitigasi bencana tanah longsor. Semoga dengan persiapan yang baik, maka kerugian akibat bencana dapat diminimalisir sebaik mungkin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.